Bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau mengatakan ya, di halaman 152 paragraf pertamanya, wasihhatus shaum, maka kesahihan puasa, kesahan puasa dan adab-adab orang berpuasa ya, itu tergantung kepada, coba, ada banyak hal di sini. Satu, sihhatu maqasidihi, kelurusan niatnya. Yang kedua, mubayanatu syahawatihi wa hifzi jawarihi, menjaga anggota tubuhnya. Yang ke berapa? Yang ketiga, safai mat'amihi, ke safa ya, kebeningan, kemurnian, kehalalan makanannya. Wa ri'ayatu qalbih. Ya, tadi masih fisik. Sekarang masuk ke yang nomor berapa nih? Nomor 4, masuk ke urusan kolbu. Ri'ayatu qalbih. Puasa itu tidak hanya menjaga diri, menahan diri dari makan, tapi juga menjaga kolbu. Wa dawami zikrih. Nah, ini dawam zikri namanya ini depan. Nama dia dawam zikri. Dawam zikri. Apa arti dawam zikri? Senantiasa mengingatnya. Wa qillati ihtimamihi bil madmun min rizqih, dan sedikit perhatian dia terhadap rezeki yang sudah ditanggung untuknya. Kita ngeliat makanan gak nafsu gitu. Coba, makanan yang di rumah itu halal apa haram? Haram apa halal? Gak dimakan tuh. Maka as-saim al-haqiqi, orang yang puasa hakiki, mustahil dia korupsi. Karena yang halal pun dia gak makan. Masih yang haram dia makan. Bener gak? Jadi yang koruptor itu gak puasa itu. Dia gak dihitung puasa, dia puasanya puasa anak-anak. Dia kira Allah gak lihat. Padahal kalau dia puasa, dia ngerasa Allah lihat. Maka terapi bagi orang-orang yang gak bisa nolak gratifikasi, itu puasa. Karena orang puasa gak akan berani nerima. Puasa aja coba, puasa Daud kayak. Jadi pejabat-pejabat tuh suruh aja puasa Daud. Bukan biar jabatannya lanjut, bukan. Ngapain jabat cuma 5 tahun, tapi dilaknat Allah sampai mati. Untuk apa? Ya, ini yang dilupakan oleh caleg-caleg ini ya. Caleg-caleg pejabat-pejabat. Antum bayangkan, nyalek belum tentu juga selesai 5 tahun, ada yang mati duluan. Kalau diangkat jadi pejabat, kadang-kadang dimutasi 3 bulan. Orang menjabat cuma sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, tapi Allah memusuhi dia bertahun-tahun sampai mati. Mau begitu? Nauzubillah min dzalik. Itu sudah berapa? Sudah 6. Naik lagi. Ciri-ciri orang yang diterima amalannya, dia tidak merasa beramal. Kalimatnya apa? Wa qillatu mulahazatihi li shaumih. Dia tidak memperhatikan puasanya. Dia tidak menganggap dirinya berpuasa. Dia enggak menganggap dirinya soleh. Wa wajlihi min taqsirihi, dia menganggap puasanya enggak sempurna. Nah, jadi ini yang adab kalau mau berbuka. Sebelum berbuka baca syahadat, lalu baca istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, lalu baca istighfar. Coba diingat, mau berbuka apa yang dibaca? Kenapa syahadat? Kita yang diterima itu cuma orang yang bersaksi. Yang diterima itu cuma orang yang bersaksi. Orang yang tidak bersyahadat, amalannya tidak diterima apapun di sisi Allah, karena persaksian dia tidak ada, dia syirik. Terus istighfar. Apa yang diistighfarkan? Katakan, ya Allah, puasaku tidak sempurna. Aku tidak sempurna menirukan akhlakmu. Lalu minta ampun, ya Allah maafkan dosaku, sempurnakan kuranganku, baru berbuka. Baca Allahumma laka sumtu. Hadisnya hasan, itu tidak dhaif seperti yang diklaim oleh sok-sok pendaif hadis. Ya.
Hadis ini hukumnya apa? Hasan. Allahumma laka sumtu. Siapinlah dihafalin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ya, mana kurmanya makan. Baik, jadi sediakan apa di depan nanti? Kurma, walaupun cuma 1, 2, atau 3. Ya. Dan hati-hati, ini teman-teman, saya ketemu seorang dokter dan dia ngingetin saya, tidak semua kurma itu higienis. Dari sananya higienis, tapi nyampe di sini belum tentu higienis. Jadi kalau antum beli kurma, dia tidak di-pack dengan oke, cuci dulu. Aneh kan? Tapi terus dilakukan. Tapi kalau kurmanya di packagingnya bagus sehingga mustahil kena debu-debu dan bakteri, silakan langsung dikonsumsi. Tapi kalau kurma yang curah, saya tidak anjurkan antum langsung konsumsi. Kalau mau dikonsumsi, bersihin dulu. Ya, aneh kan, kurma disuci itu aneh. Tapi gimana lagi, itu yang terjadi. Saya beberapa kali sakit perut dan kita nggak makan apa-apa. Pas ingat ya makan kurma, kurmanya kurma curah. Nah, kita nyaranin orang-orang yang usaha kurma jangan jual kurma curah. Kurmanya di packaging yang baik. Ya, apalagi kurma yang ditebar di pasar tepi jalan. Aduh, ya Allah. Nah, ini kelemahan Indonesia. Pasar tradisional Indonesia belum menjamin mutu makanan buah yang dijual secara baik. Semoga teman-teman kita di kementerian itu memperhatikan itu. Sehingga kita minat gitu belanja di pasar tradisional. Ya, yang kemudian dijadikan pasar modernnya sama aja. Baik. Wal ista'ana billahi ala ta'diyatihi, minta tolong kepada Allah agar mampu menyempurnakan puasa. Berarti puasa itu tidak sempurna kalau Allah tidak. Jadi kalau antum sanggup puasa sampai terbenam matahari, itu ciri-ciri orang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kabar gembiranya. Kalau demikian, layakkah seorang hamba yang kenal hakikat puasa lalu minta balasan pahala puasa? Kita mampu menyempurnakan puasa, izin siapa? Terus antum minta balasan? Gak sopan namanya. Itu gak sopan ya. Nah, di sini ada status dari puasa 15 hari, makannya cuma sekali. Kalau bulan Ramadan makannya cuma sebulan itu sekali dan malamnya cuma minum air. Ya. Wa kana yuftir 'alal ma'il qurah wahdahu kulla lailah. Setiap malam cuma minum air. Ada loh orang begitu. Nama imamnya siapa? Sahal bin Abdullah At-Tustari, salah satu imam salafus saleh. Jadi kalau ada orang bilang itu bid'ah, bilang aja ente seleranya besar. Ya, nafsu makannya gede. Jangan salahkan Imam At-Tustari. Itu imam besar itu ya. Wah, ini banyak sekali model-model puasa zaman dulu ya. Kita nggak usah baca semua. Nah, langsung ke puasa para sufi. Ya, puasa siapa? Halaman 103 bagian bawah. Fa ammas sufiyah, adapun para sufi dan fuqara al-mujarridun alladzina qata'ul halaiq, yang mana mereka disebut ahlu tajrid, yang sudah punya kesempatan full untuk bertorikoh. Qata'ul alaik, memutus kesibukan duniawi. Kalau tidak sanggup minimal 10 hari terakhir disebut i'tikaf ya. Enggak sanggup 7 hari. Enggak sanggup 5 hari. Enggak sanggup 3 hari. Enggak sanggup 1 hari. Enggak sanggup. Kayaknya perlu dipuasain tuh orang. Udah meninggal tuh orang tuh. Mati kolbunya sudah itu, ya. Selevel Nabi masih itikaf 10 hari. Ada yang sesibuk Nabi nggak? Nabi itu istrinya 11, panglima perang, direktur zakat, pemimpin negara, guru ngaji,
imam masjid. Ada yang sesibuk beliau? Ada yang sesibuk beliau? Kan gak ada. Jangan so sibuk lah ya. Saya sibuk Tat. Ente sibuk apaan? Ya. Cuma sibuk begitu doang disebut sibuk. Nabi itu perang bisa gak pulang 6 bulan. Bayangkan istrinya 11. Istrinya protes gak tuh? Gak bisa protes, mau gimana lagi? Urusan Madinah siapa yang urus? Sahabat yang. Nabi sesibuk itu loh. Maka Nabi pernah gak pulang 6 bulan. Hanya perang, tiap hari perang dan masih puasa. Perang Uhud, perang pertama dalam Islam itu sembari puasa. Apa perang Badar ya? Perang Badar, perang pertama dalam Islam itu berpuasa. Saya gak bisa bayangin tuh ya. Ini disuruh bertarung lagi puasa. Dan itu cuma Ahlul Badar yang sanggup begitu ya. Semoga kita mewarisi ruhaniyah mereka, amin ya rabbal alamin. Tarakul ma'lumat wa qana'u bima qasamallahu ta'ala lahum minal arzaq. Dulu kan gak ada gaji tetap, benar gak? Dan gak ada usaha online. Jadi mereka dulu kalau sudah masuk puasa atau 10 hari terakhir, semua kerjaannya ditinggal. Lalu mereka tawakal kepada Allah, mencukupkan dengan apa yang sudah mereka lakukan 11 bulan. Tapi 11 bulan itu cukup toh? Cukup gak? Kerja 11 bulan 20 hari untuk itikaf 10 hari, cukup gak? Masih sih gak cukup. Liburan bisa 12 hari. Masa untuk Allah, untuk diri kita supaya happy, bersaadah, bahagia, hidup di dunia akhirat, kita gak punya waktu. 10 hari terakhir pulang kampung Tat. Ya, kampung hakiki bukan di Sumatera, bukan di Jawa, bukan di Kalimantan, bukan di Sulawesi, bukan di Ambon, bukan di Papua, bukan di Bima, bukan di Lombok, bukan di Bali, bukan. Kampung hakiki kita di mana? Ini ilmunya Buya Aldomi itu, al-watan, al-asal. Ya, itu istilahnya. Sirrul Asrar. Kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan kampung hakikimu bukan sini, bro. Ya. Kampung hakikimu itu bukan alam ini, tapi kampung hakikimu di mana awal sumbernya ruh ditiupkan. Situ sumbernya. Harus pulang ke sono. Itu yang disebut pulang kampung. Pulang kampung menyenangkan nggak? Pulang kampung ke al-watan al-asl. Pulang kampung ke kampung rohani lebih membahagiakan lagi. Pulang kampung mungkin orang tuanya sudah meninggal, tapi al-watan al-asal itu rohnya nggak pernah meninggal. Yang di sono nggak pernah meninggal. Ayahanda ruh, induknya ruh nggak pernah meninggal. Saya sekarang pulang kampung sudah nggak ada minat. Kenapa? Ayah saya udah wafat 4 bulan lalu. Ibu saya udah meninggal sebelum pandemi. Paling ada cuma saudara. Kalau nggak ada surau suluk di kampung, saya nggak mau pulang. Kenapa? Surau suluk itu kenangan saya merasakan al-watan al-asal. Kampung yang asal muasal itu. Zahirnya surau, zahirnya zawiyah, ribat. Batinnya, rohaninya berpulang kepada kampung sejatinya. Ya. Oleh karenanya, udahlah, gak usah sibuk-sibuk mudik-mudik lagi ya. 10 hari terakhir itu, sibuklah mudik ke kampung rohani. Sepakat ya? Cuma sayangnya, kayaknya suluknya, pendaftarannya sudah ditutup. Semoga tahun depan tempat ini bisa dijadikan, gak usah nunggu tahun depan, karena suluk kita ada 4 kali atau 5 kali setahun. Jadi ada suluk Rabiul Awal, harusnya ada suluk Muharram. Suluk Muharram, suluk Rabiul Awal, suluk Rajab, suluk Sya'ban, bahkan ada Sya'ban, ada suluk Ramadan. Tapi suluk Sya'ban saya tiadakan. Yang ada tadi apa? Muharram, Rabiul Awal. Ya. Kalau guru kita yang dulu Zulhijjah ditambahkan. Tapi kita kalau Zulhijjah lebih senang haji. Ya. Tapi sampai hari ini guru saya masih buat. Jadi suluk Zulhijjah masih buat di beberapa tempat ya. Baik.
Wa qana'u bima qasama Allah Ta'ala lahum min al-arzaq. Jadi orang suluk, orang puasa, suluk saum, suluk puasa itu menumbuhkan satu sifat namanya qanaah. Apa arti qanaah? Merasa cukup dengan apa yang ada. Ya. Jadi ciri-ciri puasanya sukses, waktu berbuka itu dia berbuka tanpa bernafsu untuk menghabiskan makanan yang banyak. Nah coba cek nanti ya. Antum kayaknya gimana gitu sebelum mau berbuka itu kayaknya nafsu mau makan ini, mau makan itu. Terus ketika berbuka makannya sedikit saja, itu berhasil puasanya. Jadi ciri-ciri puasa berhasil bukan sebelum terbit atau terbenam, tapi setelah terbenam orang itu makan. Kenapa? Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam ya qaddasallahu sirrahu kata beliau, tujuan puasa itu untuk mengendalikan syahwat makan. Syahwat makan dan minum. Apabila terbenam matahari, waktu berbuka datang, tiba-tiba nafsu syahwatnya lepas. Selera makannya dilampiaskan, berarti dia tidak berhasil mendidik nafsunya hari itu. Gitu maksud beliau, ya. Baik. Wala yadruna ayya waqtin yasuqullahu ta'ala ilaihim arzaqahum minal ghaib. Mereka tidak mikirin lagi selama waktu-waktu tersebut Allah mengantarkan rezeki ke mereka dari pintu mana aja, ya. Wa ala yadin man yab'atsullahu ta'ala lahum, atau lewat siapa saja. Fa awqatu haula atammu min awqatis sha'im alladhi yarja' ila ma'lumin wa ma'hudin min at-ta'am al-musta'id li iftarihi. Ini yang disebut puasa hakikat. Jadi puasa hakikat memutus ikatan diri dengan selain Allah, lalu merasa cukup dengan pemberian Allah, tidak lagi kemudian sibuk dengan asbab, langsung kepada sumbernya. Ini yang disebut ahlut tajrid. Siapa? Ahlut tajrid. Orang-orang seperti ini dia puasa meskipun lagi makan. Tapi ini baru puasa hakikat. Puasa syariat gak boleh ditinggal, wajib diamalkan, ya. Jadi kalau diterjemahkan apa itu puasa hakikat? Ketika dirimu memutus harapan kepada selain Allah, sudah, itu sudah cukup. Kalau orang memutus harapan kepada selain Allah, mungkin gak dia iri dengki? Mungkin gak iri dengki? Mungkin gak dia emosi ngeliat orang dapat rezeki? Emosi dengan coblosan dia gak jadi? Nyoblos, tapi yang dicoblos gak kepilih jadi presiden. Atau antum nyalek, gak dicoblos orang, emosi gak? Hah? Calon legislatif kok stres? Wakil rakyat stres. Alhamdulillah ente gak jadi wakil rakyat. Karena kalau wakil rakyat stres, ada masalah, gimana dia mimpin kita? Kalau dia punya masalah, punya penyakit kejiwaan. Maka saya bersyukur orang-orang stres itu gak jadi caleg. Ya, silakan marah. Anda perbaiki dulu dirinya baru nyalek. Ya, yang nyalek-nyalek itu perbaiki dulu dirinya, insya Allah jadi itu. Itu yang 02 aja berapa kali nyalon kan? Nyalon tahun berapa? 02 itu. Luar biasa itu. Gigih sekali itu, manjad wajada itu. Serius, aneh bukan lagi canda, aneh serius. Tahun berapa beliau? Ya. Itu luar biasa itu, ya. Dari zaman SBY kan? Udah ganti SBY jadi Jokowi. Beliau masih terus nyundul langit. Dari tadinya keras, emosi tinggi, ternyata dia kemudian membersihkan kolbunya. Dan saya berdoa, berharap semoga Allah tetap bersihkan kolbunya, beningkan kolbunya. Dan dia mesti lebih bening lagi dari presiden sebelumnya. Ya, karena tantangan dia lebih berat. Kita doakan ya. Salah satu kewajiban orang belajar tasawuf mendoakan pemimpin siapapun mereka. Maka nggak ada sufi-sufi itu yang suka berontak. Sufi itu menasihati pemimpin, karena itu jihad paling tinggi.
Pemimpinnya zolim misalnya, tapi tetap doain baik-baik, bukan doain buruk. Bukan kalau lagi celaka ngomong, celaka lo gini gituin ya. Tuh karena ente zolim ma'ana ente celaka. Sufi nggak ngomong begitu. Sufi nggak ngomong begitu. Ya, sufi kullu sufiyin ya, setiap sufi yang saya kenal yad'u lil umara, mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Oleh karenanya jangan heran kalau ada sufi jadi watempres, itu saya nggak heran. Ya. Saya nggak heran. Jadi antum yang heran berarti nggak kenal siapa sufi. Ya. Dia watimpres, ada kan? Ya, kita maklumi itu. Kalau bukan beliau yang watimpres, nanti watimpresnya orang kebatinan gimana ya? Atau orang kepercayaan gimana? Atau orang yang tidak sejalan dengan keyakinan kita gimana? Itu kan luar biasa sebenarnya. Logikanya terbalik dari kita dan itu benar. Ya, kita doakan pemimpin yang terpilih, kolbunya semoga lebih bening, lebih bersih dari masa-masa sebelumnya, dari pemimpin sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kalau begitu Allah turunkan berkah dari langit, Allah keluarkan berkah dari bumi untuk negeri kita. Insya Allah ya. Saya nggak khawatir mau dajjal keluar kayak apa kayak kalau pemimpin kayak itu aman kita. Insya Allah ya.